Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang 7 cakra. Sebenarnya dalam tubuh kita 7 cakra itu sudah aktif. Terbukti dari kita sudah bisa hidup saat ini, berarti cakra kita sudah aktif. Tetapi terkadang kita tidak menyadari tentang titik-titik cakra tersebut, mungkin karena kita terlalu sibuk mengurusi pekerjaan dan lain-lainnya, sibuk terbawa rasa kita, itu yang membuat cakra kita kurang terbuka ataupun tertutup energi-energi negatif dalam diri kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempraktekkan diam membuka 7 cakra kita. Video ini akan sangat membantu apabila panjenengan semua menggunakan kesadaran diri panjenengan dalam membuka 7 cakra ini. Pertama-tama, sampean duduk sila, tenang, rilekskan dulu badan jenengan, atau kalau belum rileks sampean bisa jalan-jalan, keliling santai gitu. Di situ ambil pernapasan, tangan biasa. Bisa begini atau begini. Taruh di atas paha kita. Tarik napas pelan-pelan yang dalam untuk relaksasi. Simpan di perut. Keluarkan pelan-pelan. Tarik napas lagi yang dalam. Simpan di dada. Keluarkan pelan-pelan. Tarik napas yang sangat dalam. Keluarkan. Pejamkan mata. Di saat panjenengan memejamkan mata ini, cari titik tenang dalam diri panjenengan, ataupun titik paling nyaman dalam diri panjenengan. Di sini akan terasa detakan jantung panjenengan. Di saat sampean sudah benar-benar tenang, mulai menyadari ataupun kita merenung atau berpikir dari titik cakra paling bawah, yaitu titik cakra dasar. Di situ kita merenung. Apakah dalam hidup kita sudah memiliki keyakinan ataupun pedoman? Atau apakah kita masih bingung mencari tujuan hidup kita? Nah, dari renungan ini sampean bisa menemukan jawabannya dalam diri panjenengan sendiri, karena selama ini yang menjalani hidup panjenengan adalah panjenengan sendiri-sendiri. Di saat sampean benar-benar sudah memiliki keyakinan yang kuat dan kepercayaan diri yang tinggi, disitulah sebenarnya tanda dari cakra sampean sudah stabil. Setelah itu naik ke cakra sek. Di situ adalah semangat hidup ataupun motivasi sampean dalam hidup. Sampean bisa mengkaji diri sampean. Selama ini
Apakah sampean sering mengeluh atau selalu bersemangat dalam perjuangan hidup panjenengan? Di saat semangat atau motivasi selalu ada dalam diri panjenengan, tidak mudah mengeluh, tidak mudah putus asa dalam meraih kesuksesan hidup, itu sebenarnya tanda cakra seks selalu stabil. Kita naik ke cakra perut. Di saat cakra perut, sampean merenungi selama ini, apakah sampean hanya terbawa hawa nafsu, rasa dalam hidup panjenengan, atau selalu berpikir dulu sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu hal dalam hidup panjenengan? Sampai bisa merenungi masalah-masalah yang terjadi. Apakah itu karena rasa panjenengan atau memang sudah sampai pikirkan masa-masa? Di saat sampai selalu mengikuti petunjuk yang datang dari pemikiran panjenengan, tidak terbawa rasa panjenengan, disitulah cakra perut itu sudah terbuka dan sampean bisa menghandle rasa yang ada dalam diri panjenengan. Kita naik ke cakra hati. Di sini kita menyadari, merenungi bagaimana sikap kita kepada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sudah baik? Apakah kita sudah bisa menghargai mereka, menghormati? Di situ sampean bisa merasakan sendiri dalam perjalanan hidup panjenengan. Di saat sampean selalu menerima pemberian orang lain, masukan orang lain, tidak mencaci orang lain, menghargai, merangkul seluruh makhluk di alam semesta, disitulah cakra hati panjenengan sebenarnya sudah stabil. Kita naik ke cakra tenggorokan. Di sini sampean merenungi ucapan-ucapan panjenengan selama ini hanya mengikuti rasa ataupun sampean bisa merasakan perasaan orang lain atau asal mengucap saja. Sudahkah baik ucapan-ucapan panjenengan selama ini? Menyakiti hati orang atau tidak? Berguna untuk diri sampean sendiri dan orang lain atau tidak? Di situ sampean renungi yang dalam. Karena ucapan ini adalah bisa menjadi pedang yang akan membunuh kita sendiri. Di saat kita tidak menghargai orang lain dan selalu berbicara tidak sopan kepada orang lain. Di situ sampean bisa renungi, bisa sadari, itu sebenarnya fungsi cakra tenggorokan. Mengeluarkan, mewujudkan rasa dalam diri panjenengan melalui sebuah ucapan. Sadari, renungi, dan naikkan ke cakra asna sampean. Renungi semua masalah panjenengan. Cari fokus dalam permasalahan panjenengan. Di saat selama ini panjenengan bisa menyelesaikan masalah panjenengan sendiri, bisa menggali diri sampean sendiri, bisa mengkaji, merenungi diri sampean sendiri dengan pola pikir yang benar, sehingga seluruh masalah panjenengan terselesaikan
dan mendapatkan solusi dari pemikiran panjenengan, itu sebenarnya cakra asna panjenengan terbuka dengan baik. Di saat panjenengan merenungi dan menyadari diri, sudahkah panjenengan selama ini mendapatkan kebahagiaan? Sudahkah panjenengan selama ini dalam kemakmuran, kecukupan diri sampean, keluarga sampean? Dan sudahkah sampean bisa membantu orang lain dengan kemakmuran panjenengan? Itu bisa sampean renungi. Di saat sampean berada dalam titik kemakmuran dan bisa memberi, saling berbagi dengan yang lainnya, bisa mencukupi diri sendiri dan keluarga panjenengan, itu sebenarnya cakra mahkota panjenengan sudah terbuka dengan baik. Dari renungan dan kesadaran diri inilah, secara tidak langsung, sampean membersihkan dan membuka 7 cakra dalam diri panjenengan, yaitu dengan kesadaran diri, bukan hanya sebuah halusinasi atau angan-angan belaka. Dan itu nanti berfungsi, hidup sampean akan semakin terarah dan membawa diri sampean dalam kemakmuran yang sebenar-benarnya. Di saat semua sudah sampean renungi, sampean tarik napas yang dalam, buang lewat mulut, tarik napas yang dalam, rasakan hawa murni masuk dalam tubuh panjenengan, dan keluarkan lewat mulut, rasakan seluruh energi negatif keluar dalam diri panjenengan. Tarik napas lagi yang dalam, keluarkan, dan buka mata panjenengan semuanya. Jadi dengan kesadaran diri inilah sebenarnya kita membuka 7 cakra dalam tubuh kita, sehingga memang benar-benar kita bisa mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik. Di saat perenungan inilah kita bisa menyadari bagaimana hidup kita sekarang. Sudah baik, sudah makmur, sudah tercukupi atau belum. Dan di situ sampean bisa mendapatkan solusi apa yang harus sampean lakukan agar kedepannya menjadi manusia sejati. Sesuai tugas kita, menghidupi diri kita sendiri, menghidupi anak-anak kita, menghidupi istri kita, keluarga kita, dan juga membantu yang lainnya. Sebenarnya inilah cara yang menurut saya paling benar, ini menurut saya, dalam kita membuka dan membersihkan 7 cakra dalam diri kita. Sehingga di situ manfaatnya langsung bisa kita rasakan dalam perenungan dan membuang energi-energi negatif yang selama ini mengganggu kita, seperti kebingungan, hawa nafsu kita yang terlalu tinggi, rasa kita kurang menghargai orang lain. Di situ bisa kita rasakan secara langsung dalam diri kita. Semoga ini bisa merubah diri kita dan panjenengan semuanya, saya pribadi khususnya, sehingga kita bisa hidup lebih baik, lebih makmur, dan bisa memakmurkan juga diri kita, keluarga kita, dan bisa memperbaiki perjalanan hidup kita selama ini yang mungkin kurang baik. Walaupun baik bagi kita, tapi belum tentu baik untuk orang lain. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bisa sampai lakukan sendiri praktek ini. Semoga juga memberi manfaat pada panjenengan semuanya. Salam Rahayu.